pasti kita menginginkan adalah proses peradilan itulah berjalan normal. Tidak ada pressure terhadap itu. Bagaimana lantas kita bikin sebuah peradilan yang sempurna? Karena apa? Menyangkut nasib anak saudara. Itulah yang kita pikirkan dari kasus tersebut. Dan jangan dianggap lantas itu melanggar kebebasan pers. Tidak ada pelanggaran di situ kebebasan pers. Itulah disiarkan oleh sejumlah TV barangkali. Mungkin kita nanti kalau bisa juga kalau misalnya nanti akan ada namanya sekarang ini online, berita online, tetapi nanti ada video langsung. Sudah ada sekarang. Nah, sekarang kan sudah berlangsung juga, ya kan? Barangkali bisa. Di Guardian itu melakukan itu. Sudah ada seperti itu. Jadi sudah ada kemajuan dalam hal tersebut. Nah, semua itu tentu saja akan berpengaruh terhadap proses peradilan. Karena itu adalah di negara yang keputusan pengadilan itulah nyaris sempurna, tidak boleh. Itu mestinya. Jadi itu bukan dalam konteks peradilan, bukan dalam konteks kebebasan pers. Kalau kebebasan pers kan saya paham apa yang dimasukkan kebebasan pers, paham betul. Jadi bahkan saya menganggap kebebasan pers itu, tak pikir juga harusnya kebebasan pers itu ada namanya adalah etika jurnalis. Kalau misalnya dibilang, nah, ini off the record, sudah wartawan tidak akan menulis lagi terhadap tersebut. Kalau wartawan masih menulis ketika dibilang off the record, artinya dia tidak mengikuti pendidikan yang baik. Kalau misalnya adalah lembaga-lembaga pers yang baik itu, dia sampai 6 bulan, itulah mendidik. Selesai. Semuanya, bagaimana menulis beritanya, apa yang sudah banyak etika dan sebagainya. Bagaimana kemudian kita itulah mewawancara orang, kemudian kita menulis, ya, kemudian mengutip mulut orang, mengambil mulut orang itu adalah dengan sangat. Itu adalah semua adalah berkaitan dengan jurnalis. Jadi tidak mungkin. Kemudian kalau itu adalah yang disebut dengan tadi itulah rahasia negara, akan ditulis di dalam media kit namanya embargo. Maka selama embargo itu tidak boleh. Kalau dia dilakukan, itu dia akan dicerca oleh kalangan pers. Dan besok dia akan tidak masuk di dalam komunikasi pers. Nah seperti itulah sebenarnya. Jadi kita tidak usah khawatir dengan persoalan pers. Pers itu walaupun ada kebebasan, dia diatur oleh etika. Nah ketika itulah ada sekarang ini yang paling celaka adalah bukan di situ. Ada muncul kemudian online sesuatu. Itu tidak semuanya adalah dipimpin oleh orang-orang yang paham tentang dunia jurnalistik. Itu hanya sejumlah orang yang memiliki uang dan kemudian dia mempekerjakan orang dan sebagainya. Tidak ada dididik sama sekali, tidak mengerti bagaimana menulis lead dan sebagainya. Tidak paham tentang jurnalistik, tapi sudah muncul ke publik, hadir ke rumah kita setiap hari. Kan kita tidak bisa membendung. Entah apa-apa yang ditulis itu sama sekali tidak jelas itu adalah etika jurnalistik. Nah itulah yang kemudian yang berbahaya. Itu tidak. Nah kalau itu kemudian kita memperlakukan seperti berita-berita pers yang lain, itu tidak salah. Sementara masyarakat tidak bisa membedakan. Ini adalah online misalnya antara Detik, FIFA dan sebagainya dengan media-media yang tidak jelas tersebut. Kalau media-media ini kan dikelola oleh secara profesional dan paham mereka tentang etika jurnalistik. Kalau itu kan tidak sama sekali, tetapi kan masyarakat tetap tidak menerima. Nah ketika dia menerima itu di sana kemudian mencercalah itu Taufikul Hadi semalam tidak pulang karena dia tidur di rumah bini orang dan sebagainya. Nah itu berbahaya itu hal yang seperti itu ya. Curcol padahal misalnya Taufikul Hadi ini bapaknya PKI dulu yang misalnya begitu. Saya itu menurut saya tidak bisa menerima. Siapapun tidak bisa menerima. Di dalam konteks kita bangsa Indonesia,
Ini adalah mereka harus kita paham. Tidak sama itulah kultur kita dan kultur barat. Kenapa? Karena ada apa namanya di dalam konteks politik itu apa yang disebut dengan budaya politik. Budaya politik ini tidak mengajari, tetapi apa yang saya katakan di dalam kekuasaan kita itu Indonesia itulah kekuasaan itu bentuknya seperti tampah. Jadi kalau misalnya bangsa barat itu kekuasaan itu linear dia berjalan saja. Kalau kita seperti tampah, jadi persis seperti pizza, ya. Pizza itu kalau misalnya orang mengambil satu slice berkurang. Jadi kalau ada oposisi barangkali sudah berkurang kekuasaan seseorang. Begitulah. Pimpinannya menjadi sangat penting. Begitu pimpinannya dicerca, dia tidak ada kemudian lagi wibawanya. Begitu dia tidak wibawanya, maka dia tidak memiliki kemampuan memerintah secara baik. Nah itulah di dalam konteks kita itulah harus kita berikan perbedaan dengan Taufikul Hadi, dengan presiden. Di dalam konteks undang-undang kita tidak bisa kita samakan karena saya tidak ada implikasi kalau dicerca pun tidak ada masalahnya. Presiden tidak bisa. Ini di dalam konteks budaya kita. Jadi kalau kita samakan ini kan presiden Amerika itu kan ditendang-tendang itu patung presiden Amerika ditendang-tendang di mukanya, di pantatnya. Nah, tidak bisa memparodi pimpinan kita. Begitu kita parodikan, maka dia ini akan sama-sama semuanya memparodikan dan menganggap pimpinan kita itulah seperti badut dan dia tidak ada wibawa dan kepemimpinannya dia tidak lagi menjadi diindahkan. Dia jatuh, berpengaruh terhadap negara. Nah itulah kemudian kita harus membuat pasal untuk melindungi pimpinan. Jadi harus pahami seperti itu. Yang kedua, kalau negara asing datang ke Indonesia kita lindungi juga. Tidak bisa kemudian nanti wartawan menghina dan sebagainya. Itu akan pasal-pasal pidana umum. Tidak perlu. Nah itulah kita harus paham yang seperti itu. Nah saya katakan tadi, inilah sebuah undang-undang pidana kita, pidana Indonesia. Kita tidak membuat pidana tersebut adalah sepenuhnya kita adalah jiplak perspektif HAM Barat. Tidak sepenuhnya kita menjiplak perspektif demokrasi misalnya sepenuhnya di Barat, ya tidak juga. Meskipun kita ini bahkan lebih demokrasi liberal daripada Amerika. Kalau di Amerika kan ada people vote, ada kemudian electoral vote. Yang menentukan kan electoral vote, bukan people vote. Suara Hillary itu lebih besar daripada Donald Trump. Suara people vote, tapi ya dia kalah. Kenapa? Electoral vote itu adalah dimenangkan oleh. Kalau kita tidak ada, pokoknya ya semuanya sama saja. Itu luar biasa sama kita. Itu bisa begitu. Jadi jangan heran kemudian ada sejumlah orang mengatakan lebih baik kita kembali ke konstitusi lama saja, Undang-Undang Dasar 45 yang bunyi konsekuen yang lalu itu konsep gimana kita tidak tahu juga. Itu ada yang sudah berpikir seperti itu sekarang. Nah saya ingin katakan di dalam konteks pimpinan. Jadi mungkin kita untuk paham hal yang seperti itu. Kami tidak melihat persoalan itu pada jabatan presiden, tetapi di dalam konteks apa? Legal, formal, keputusan daripada MK yang tidak boleh ini ya di normanya. Maka kami bikin norma, kemudian delik yang berbeda. Jadi delik aduan. Menurut saya itu adalah sesuatu yang dibenarkan di dalam perspektif hukum. Jadi bukan sesuatu yang salah. Kenapa? Yang paling penting maksud kita adalah melindungi jabatan presiden itu, jangan dihina. Nah, itu lain ya. Jangan betul-betul itu kita untuk memahami hal yang seperti itu. Mungkin demikian. Tadi kan satu lagi dari